Hai anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang pemantulan internal total ya. Untuk lebih memahami apa itu pemantulan internal total, coba amati ilustrasi berikut ini. Misalkan sinar datang dari medium rapat ke medium yang lebih renggang, seperti kaca ke udara. Ketika sudut datangnya diperbesar, maka sudut pantulnya juga akan diperbesar. Demikian juga sudut biasnya juga akan bertambah besar. Sesuai dengan hukum pembiasan, bahwa jika cahaya datang dari medium rapat ke medium yang lebih renggang, akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jika sudut datang terus diperbesar, suatu saat sudut biasnya mencapai 90 derajat. Pada keadaan ini, sudut datang disebut sebagai sudut kritis atau sudut batas. Dan jika sudut datang diperbesar, lebih besar dari sudut kritisnya, maka berkas sinar tidak akan dibiaskan lagi, melainkan dipantulkan sempurna. Peristiwa ini dinamakan sebagai pemantulan internal total atau pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna ini hanya terjadi jika cahaya datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang lebih renggang, atau N1 lebih besar daripada N2. Besarnya sudut kritis dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Snellius atau hukum pembiasan, yaitu N1 dikali sin IC sama dengan N2 dikali sin R, di mana R sama dengan 90 derajat, sehingga sin 90 sama dengan 1. Sehingga diperoleh rumusan N2 per N1 sama dengan sin IC, di mana N1 sama dengan indeks bias medium 1, N2 sama dengan indeks bias medium 2, dan IC sama dengan sudut kritis. Untuk memahami lebih baik, coba pelajari fenomena pemantulan internal total pada kehidupan sehari-hari ini ya. Oh ya, Parify memiliki dua fenomena kontrasintesis. Yang pertama, pada kasus A ketika cuaca sangat panas sekali, jalanan di aspal terlihat seperti ada air yang mengenang. Apakah kalian pernah menemukan hal yang demikian? Sedangkan pada kasus B adalah sebuah berlian yang terlihat berkilauan saat terkena cahaya. Untuk menganalisis peristiwa tersebut, coba kita bahas satu persatu ya. Pada kasus A ini terjadi saat cuaca panas, di mana suhu permukaan aspal lebih panas daripada suhu di udara. Peristiwa ini terjadi juga akibat dari pemantulan internal total loh. Kalian tahu bahwa pemantulan internal total terjadi karena cahaya datang pada medium yang lebih rapat ke medium yang lebih renggang. Dalam hal ini, cahaya berasal dari cahaya matahari yang datang dari lapisan udara dingin ke lapisan udara yang panas yang berada di atas aspal. Udara dingin memiliki kerapatan yang lebih besar daripada udara panas, sehingga sesuai dengan peristiwa pemantulan internal total, pada suatu saat cahaya akan dipantulkan setelah melalui beberapa pembiasan dari beberapa lapisan udara. Saat cahaya terpantul inilah, maka seseorang akan melihat bayangan awan seperti genangan air di atas aspal. Peristiwa ini biasanya juga disebut dengan fata morgana. Fata morgana adalah fenomena optik yang terjadi secara alami di mana sinar cahaya membelok melalui proses pembiasan untuk menghasilkan citra objek. Fata morgana ini biasanya juga terdapat pada gurun loh. Di gurun pasir, biasanya cuacanya sangat panas sekali. Pada foto tersebut terlihat bahwa di daerah gurun terdapat seperti ada genangan air yang sangat luas. Padahal itu bukan genangan air loh, tetapi dari peristiwa pemantulan internal total. Sekarang kasus yang B yaitu berlian yang kelihatan berkilau. Berlian ini memiliki sudut kritis yang relatif kecil loh anak-anak, yaitu sekitar 24 derajat. Ketika berkas sinar memasuki medium berlian, maka akan dipantulkan secara terus-menerus, dan suatu saat berkas sinar ini akan keluar dari medium berlian ke udara, karena sudut datangnya kurang dari sudut kritisnya. Saat berkas cahaya keluar inilah berlian tampak berkilauan. Oh ya anak-anak, fenomena pemantulan internal total ini juga dimanfaatkan pada teknologi komunikasi loh, yaitu berupa kabel fiber optik. Tahu nggak sih kabel fiber optik itu apa? Biasanya, kabel fiber optik ini digunakan untuk pengiriman informasi menggunakan gelombang cahaya.
Inti serat optik terbuat dari kaca berkualitas baik dengan indeks bias tinggi, yang memiliki sudut kritis kecil sehingga berapapun sudut datangnya tetap akan terjadi pemantulan sempurna. Kabel fiber optik ini ada yang tertanam di bawah tanah dan ada juga yang tertanam di bawah permukaan laut loh, yang saling terhubung antar wilayah, negara, bahkan dunia. Selain itu, pemanfaatan kabel fiber optik ini dapat digunakan dalam bidang kedokteran loh, yaitu suatu alat namanya adalah endoskop. Endoskop merupakan alat berbentuk seperti selang, lentur, yang dilengkapi dengan kamera pada bagian ujungnya, yang dapat disambungkan ke monitor untuk memproyeksikan gambar yang ditangkap. Endoskop dapat dimasukkan ke dalam tubuh melalui rongga tubuh seperti mulut, hidung, anus, atau melalui irisan kulit yang dibuat khusus untuk endoskopi. Oke, sekian pembahasan mengenai pemantulan internal total. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembiasan cahaya pada kaca pelan paralel ya. Oke, terus simak video ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Dadah!